Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ronald Octavian Rampala, STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan menyanyi dari kitab Bakti 3, bait yang pertama dan keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam ibadah hari Minggu kelima sesudah Pentakosta ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40 menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kesehatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga lalui kami, banyak orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami meminta hikmat lewat bimbingan Roh Kudus-Mu, agar pelayanan firman-Mu yang kami akan awali dengan membaca firman Tuhan, dan kami ingin merenungkannya, dan kami juga ingin melakukannya. Biarkanlah tidak akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan memberlakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 16 yang menyatakan orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas.
Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan orang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu-minggu Pentakosta seperti saat ini, dan juga di dalam situasi kondisi dunia saat ini, kita benar-benar dipertanyakan seberapa dalam rasa percaya kepada Tuhan yang adalah Sang Pemilik kehidupan kita. Kita hidup saat ini menurut tahun gereja, kita berada di tahun penuh anugerah. Dan kalau melihat kenyataannya, bahwa situasi kondisi dunia saat ini, khususnya juga yang ada dalam kehidupan kita, kita juga cukup terdampak dengan pandemi COVID-19 dan juga sangat menyusahkan dan mendatangkan berbagai kesulitan. Bagaimana kita mau memaknai hidup di masa penuh anugerah di tengah-tengah masa-masa sulit? Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu untuk mempertanyakan terus akan rasa percaya kita kepada Tuhan. Karena memang kita diingatkan bahwa rasa percaya yang sungguh pasti berangkat dari kasih yang tulus, yang ikhlas, yang sungguh kepada Tuhan, yang memang lebih dahulu mengasihi dengan tulus, ikhlas, dan sungguh kepada kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah umat-Nya, maka mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar layak dikatakan kita adalah umat Tuhan? Karena bisa jadi, Ibu, Bapak, Saudara, dan saya, kita justru bukan menjadi umat Tuhan, tetapi kita justru ingin membuat Tuhan yang menjadi umat kita. Kita lebih berharap bahwa Tuhan mengikuti setiap kehendak-kehendak kita dibandingkan kita mengikuti kehendak Tuhan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar dari bacaan firman Tuhan pada saat ini, khususnya dari Hakim-Hakim pasal 2. Mari kita belajar ada 3 hal dari sekian banyak hal yang bisa kita dapatkan, tapi kita persempit menjadi 3, dan ini kiranya juga dapat menjadi
bahan pelajaran yang berharga bagi kita untuk terus memperlihatkan rasa percaya yang sungguh, yang berangkat dari kasih yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada saat ini adalah umat Israel pada waktu itu mengasihi Tuhan hanya didasarkan kepada perbuatan-perbuatan Allah dan bukan kepada Allah itu sendiri. Perbuatan-perbuatan Allah sengaja dipisahkan dari Allah yang adalah pemberi berkat. Umat Israel pada waktu itu terpaku kepada perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian umat Israel dibawa masuk ke tanah Kanaan dengan banyak sekali mujizat. Dan umat Israel pada waktu itu menitik beratkan iman mereka hanya pada perbuatan-perbuatan besar Tuhan dan bukan pada diri Tuhan sendiri. Sehingga selama masih ada berkat yang mereka lihat, mereka belajar untuk setia. Mereka belajar untuk beribadah. Dan itu kita lihat di ayatnya yang ke-7, bahwa selama mereka melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan kepada mereka, maka mereka beribadah kepada Tuhan. Dan itu di zamannya Yosua dan juga para tua-tua umat yang pada waktu itu menjadi saksi-saksi sejarah tentang perbuatan-perbuatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama ini mari kita juga lihat dalam diri kita. Apakah kita mengasihi Tuhan itu karena berkat-berkatnya? Apakah kita mengasihi Tuhan karena kita melihat perbuatan besar Tuhan dalam kehidupan kita? Bukan pada diri Allah, hakikat Allah yang memang harus kita kasihi karena memang Ia pencipta kita semua. Terlepas kita mau mendapatkan berkat atau tidak, tapi yang pasti berkat itu tetap ada. Tapi jangan itu menjadi ukuran untuk kita setia kepada Tuhan. Jangan sampai ketika tidak adanya berkat kita rasakan, kita meninggalkan Tuhan. Dan kita lebih menitik beratkan bahwa selagi kita melihat pemeliharaan Allah, maka kita mau beribadah. Tetapi ketika tidak, maka segala sesuatunya tidak akan kita lakukan. Dasar ini sangat rapuh. Karena itu, kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya meletakkan kepada setiap berkat Tuhan, kalau kita punya ini, kalau kita diberikan ini, kalau kita nanti begini, baru kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu tidak benar. Kita mengasihi Tuhan karena memang Tuhan adalah pencipta kita. Ia yang lebih dahulu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena Ia menciptakan kita dengan keikhlasan dan kesungguhannya untuk membuat kita menjadi segambar dan serupa dengan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu mari kita introspeksi dan kita lihat kembali diri kita. Ketika situasi sulit seperti saat ini, dan ketika kita diajak untuk masuk di dalam sukacita minggu-minggu Pentakosta, apakah kita bisa bersyukur dalam situasi seperti ini? Seharusnya kita bisa bersyukur, karena kita masih punya Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kita juga ada sampai saat ini. Bukan karena kita
tidak lagi menerima kesehatan yang cukup, tidak lagi menerima berkat yang cukup, tidak lagi menerima pekerjaan, tidak lagi menerima apapun. Jangan itu yang menjadi titik berat kita untuk kita mau percaya. Tetapi kita lihat bahwa selagi kita memiliki Tuhan yang pada dirinya ada kasih yang luar biasa itu, maka apapun yang terjadi dalam situasi kondisi saat ini tidak menghilangkan sukacita kita untuk bersyukur kepada Tuhan di minggu-minggu Pentakosta ini, karena kita hidup di masa anugerah Allah. Kehidupan kita adalah bukti kasih Tuhan yang tidak pernah berkurang. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan dasar yang rapuh, dengan menitik beratkan kepada kalau kita menerima berkat Tuhan dan kita melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan baru kemudian kita beribadah, maka ini akan berdampak kepada pengajaran tentang iman di dalam kehidupan keluarga. Dan ini juga terjadi ketika umat Allah pada waktu itu kemudian yang sudah tua akhirnya digantikan dengan generasi yang berikutnya, yang notabene juga adalah anak-anak dan cucu-cucu dari generasi-generasi yang tadinya melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Dan karena mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan itu terwujud ketika mereka juga tidak sungguh-sungguh mengajarkan tentang iman dan percaya yang benar kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, kepada generasi-generasi yang berikut, maka kita bisa menyaksikan bahwa generasi yang berikutnya yang muncul setelah generasi Yosua dan para tua-tua itu sudah meninggal, generasi itu adalah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Itu ayatnya yang ke-10. Dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ayatnya yang ke-11. Dan mereka justru bukan beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka menjadi pengikut-pengikut para dewa-dewi dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal kedua ini, mari kita juga introspeksi dan kita lihat diri kita. Kalau kita kemudian selalu mendasarkan percaya kita kepada apa yang kita lihat, yaitu yang kita bahasakan dengan berkat Tuhan, yang mencukupkan dan seterusnya, kalau kita mendasarkan pada hal itu dan bukan kepada Tuhan sang pemilik berkat, maka bisa jadi pengajaran kita, pendidikan tentang iman kepada keluarga kita itu kemudian sungguh-sungguh terabaikan. Kita tidak menghasilkan generasi-generasi yang hidup takut akan Tuhan, tapi generasi-generasi yang akhirnya hidup jahat di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak lagi dianggap sebagai pribadi yang sanggup memberikan kepada kita hidup dan lain sebagainya. Karena ketika titik berat iman kita terlihat hanya pada berkat yang nyata di depan mata kita, dan kalau kita tidak terima berarti Tuhan tidak ada, Tuhan tidak mampu, maka generasi-generasi berikut adalah generasi-generasi yang tidak cinta dan tidak mengasihi Tuhan juga. Bahkan dikatakan bahwa mereka lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Aduh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak ingin bahwa anak-anak cucu-cucu kita
akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita tidak ingin bahwa akhirnya kepercayaan kita kepada Tuhan itu kemudian akhirnya tidak sampai kepada anak-anak dan cucu kita. Dan itu bisa jadi karena kesalahan kita sendiri. Karena kita tidak mendasarkan iman kita kepada Tuhan yang maha segala-galanya. Dasar iman kita begitu rapuh, sehingga itu juga yang kita teruskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Dan karena itu miris rasanya kalau kita melihat generasi-generasi yang kemudian muncul hidupnya jahat di mata Tuhan dan tidak mau menghargai apapun yang Tuhan juga inginkan untuk dilakukan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu mari kita lihat kehidupan kita. Kita tidak ingin apa yang terjadi di zaman hakim-hakim itu terjadi lagi di dalam kehidupan kita. Kita tidak ingin bahwa generasi yang akhirnya kita hasilkan adalah generasi-generasi yang tidak benar hidupnya. Karena itu mari kita dasarkan iman percaya kita kepada Allah. Meskipun situasi kondisi sulit. Meskipun sepertinya tidak terlihat berkat di hadapan mata kita. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena berkatnya pasti akan terus mengalir dalam kehidupan kita menurut waktunya, bukan menurut waktu kita. Dan kalau ini yang kita pegang, kalau ini yang kita ajarkan kepada generasi-generasi mendatang, maka mereka juga pasti akan terus mengikut Tuhan dalam kesetiaan. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat bahwa jikalau tadi yang pertama dasar titik berat iman kita itu kita dasarkan kepada berkat yang nampak dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga melihat bahwa dampaknya menghasilkan generasi-generasi yang tidak takut Tuhan. Bahkan mereka lebih memilih menyembah kepada sesembahan yang lainnya, mencari kesenangan-kesenangan lewat penyembahan kepada ilah-ilah lain bukan kepada Tuhan. Maka hal yang terakhir ini juga bisa terjadi, bahwa mereka generasi-generasi yang kita hasilkan, kalau memang kita tidak sungguh-sungguh takut Tuhan, maka generasi yang hanya sesaat ketika sulit baru cari Tuhan, tetapi ketika senang lupa dengan Tuhan. Mungkin belum sampai ke generasi yang berikutnya, kita pun mungkin demikian. Kalau kita berada dalam situasi yang sulit, baru kita ingat Tuhan, cari Tuhan. Tapi ketika kita senang, kita lupa. Karena itu para hakim yang diutus Tuhan, itu mereka tidak dengarkan juga. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-16, bahkan seterusnya, mungkin Bapak Ibu bisa membaca, maka hakim-hakim yang diutus Tuhan itu dihiraukan. Karena mereka sibuk untuk mengikuti Allah yang lain. Setiap kali mereka melihat ada hakim, maka ya syukur-syukur mereka hidup benar karena sudah diselamatkan Tuhan dari kesulitan. Tapi setelah hakim itu meninggalkan Tuhan juga generasi-generasi yang demikian. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak ingin segala sesuatunya itu terjadi.
3 hal gambaran tentang kitab Hakim-Hakim ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga umat Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Karena itulah hukum yang pertama. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan sampai kita mengasihi Tuhan hanya karena kita lebih ingin melihat sesuatu di depan mata. Tapi mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Karena dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan Tuhan, Ia lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Minggu-minggu Pentakosta adalah kesempatan kita memaknai kembali rasa syukur meskipun kita diizinkan untuk mengalami hal-hal yang sulit. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalaupun Tuhan membawa kita kepada masa yang penuh dengan kemuliaan, masa yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan, jangan kita lupa Tuhan. Tetaplah percaya. Dan percaya itu berangkat dari kasih yang tulus ikhlas, yang sungguh kepada Tuhan. Sebagaimana Ia lebih dahulu dengan tulus dan ikhlas dan sungguh juga mengasihi kita semua. Tuhan kiranya akan terus melengkapi akan pemahaman kita tentang firman Tuhan. Dan biarkanlah firman Allah ini akan menjadi dasar bagi kita untuk senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita pun juga mengajarkan kepada generasi-generasi berikut hidup yang benar untuk mempermuliakan Allah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dan firman-Nya. Amin.
kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat disilahkan duduk. Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan satukan iman, harap, dan kasih kita untuk naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan Tuhan dengan ungkapan syukur karena firman-Mu boleh Engkau nyatakan lagi bagi kami. Dan biarkanlah Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mempermuliakan Allah, karena kami mengasihi Engkau dengan seluruh hati kami, seluruh jiwa kami, dan seluruh kekuatan kami. Bapa di sorga, tolong kami agar kehidupan kami tidak sia-sia, tetapi kehidupan yang Tuhan berikan ini sungguh-sungguh juga kami gunakan untuk senantiasa memuliakan Engkau. Pada saat ini kami ingin menyerahkan syafaat kami, dan biarkanlah syafaat kami ini juga akan Tuhan dengarkan, karena Tuhan tahu isi hati kami. Kami juga membawanya dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan yang amat sangat, bahwa kami ingin Tuhan dengarkan doa kami, dan Tuhan jawab menurut waktu dan kehendak-Mu. Pada saat ini kami ingin menyerahkan setiap umat Tuhan yang saat ini sedang tertunduk dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di hadapan Allah. Tuhan tahu keberadaan kami masing-masing. Tuhan tahu kesulitan demi kesulitan yang ada. Tuhan tahu banyak sekali berkat yang Tuhan juga boleh berikan, dan itu membuat kami sukacita. Tuhan tahu apa yang saat ini menjadi pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangan hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Jikalau saat ini sebagai umat Tuhan, kami tetap diizinkan oleh Allah untuk merasakan sakit penyakit, Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kami. Kami tidak ditinggalkan sendirian. Meskipun kami mengalami sakit penyakit ini dalam waktu yang cukup lama, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada selalu bagi kami. Karena itu Tuhan, kami ingin serahkan saudara-saudara terkasih kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan nama-nama yang kami akan sebutkan, yaitu Ibu Eka Sihombing, Bapak Kuhon, Bapak Herwin Permana, Ibu Sitepu, Saudari Marta Sedubun, Oma Bintang, Oma Ida Budiman, Bapak Togar Brutu, Bapak Alex Nikiulu, Bapak Iwan, Ibu Marta Matakena, Oma Tati Kandian Dago, dan Oma Rosina Pati Hawean. Kami serahkan saudara-saudara terkasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan tahu mereka saat ini juga membutuhkan jamahan Tuhan. Tolong umat-Mu Bapa, tolong kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memelihara kami dengan cara Tuhan yang kami tidak dapat mengerti. Kami yakin bahwa ada waktu di mana kami boleh sungguh-sungguh dapat melihat karya Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga ingin
menyatakan di dalam doa syafaat ini pergumulan-pergumulan kami dalam hidup berumah tangga, di dalam perekonomian keluarga kami, dalam pendidikan anak-anak kami, di dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sangat mengerti kebutuhan-kebutuhan kami. Dan biarkanlah Engkau jawab doa kami menurut waktu dan kehendak-Mu. Dan ajar kami untuk berserah kepada Tuhan. Di atas semua pergumulan kami juga boleh mengalami sukacita. Kami boleh hidup sampai saat ini semua karena berkat Tuhan. Karena itu kami juga menaikkan syukur di hadapan Allah. Karena kami boleh merasakan setiap sukacita yang Tuhan juga nyatakan dalam hidup kami. Terlebih saudara-saudara terkasih kami, di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini, boleh bertambah usia. Kami ingin serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Ibu Zeli Moli Matakena, Yulindia Huta Barat, Peter Willy Sandawa Oli, Ibu Nindya Awita Damaika, Saudara Aditya Joshua Elfon von Bora, Bapak Ngajari Sitepu, Ibu Juliana Vesi Aritonang, Ibu Yufritis Li Banua, Ibu Josta Heti Trifin Sokabla, dan Julio Yakob Fun. Kami serahkan akan saudara-saudara, anak-anak terkasih kami ini dalam tangan kasih Tuhan. Mereka yang saat ini bersyukur karena di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini mereka boleh merayakan pertambahan usia kelahiran mereka. Tuhan lengkapi sukacita mereka. Lengkapi mereka dengan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan. Dan pakai mereka selalu untuk menjadi alat di tangan Tuhan menyatakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Kami juga ingin menyerahkan keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh berbahagia di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini. Karena mereka juga boleh menyaksikan kasih Tuhan di mana perkawinan mereka yang diberkati Allah bertambah usia. Karena itu kami serahkan keluarga Bapak Douglas Noya dan Ibu Anace Rosina Ferdinandus. Kami menyerahkan keluarga Bapak Frankie Pikaulima dan Ibu Murni Dior Siregar. Dan kami menyerahkan keluarga Bapak Vicky Sandi dan Ibu Yuneriati Amalo. Kami serahkan keluarga-keluarga terkasih kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Lengkapi syukur sukacita mereka. Biarkanlah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga yang penuh dengan pergumulan, mereka terus memandang Tuhan. Mereka terus mengundang Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga melengkapi segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan, mereka semua sekeluarga akan diberkati dengan kesehatan, hikmat, kekuatan, ketika mereka juga boleh menemukan kasih Allah di hari pertambahan usia perkawinan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan syukur sukacita yang kami alami dalam kehidupan kami. Ada keberhasilan-keberhasilan di tempat pekerjaan. Ada keberhasilan-keberhasilan di dalam pendidikan anak-anak kami. Ada keberhasilan di dalam banyak hal yang kami usahakan. Tuhan, lengkapi syukur dan sukacita kami semua. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan akan gereja Tuhan di tengah-tengah melayani Allah di masa pandemi ini. Tuhan, tolong gereja-gereja Tuhan untuk terus menyatakan kuasa kasih Allah. Dan biarkanlah khususnya GPIB Jemaat Bethel di Tanjung Pinang terus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu. Ketika kami juga berencana untuk kembali melaksanakan ibadah di gedung gereja pada tanggal 12 Juli yang akan datang, kami mohon hikmat Tuhan. Biarkanlah segala sesuatu boleh dipersiapkan, sehingga kami semua juga boleh datang kepada Tuhan
dengan tetap memperhatikan bahwa diri kami dan sesama kami juga memiliki hak untuk sehat dan untuk hidup. Karena itu Tuhan mampukan kami dengan hikmat Allah, sehingga kami boleh mempersiapkan ibadah yang sungguh-sungguh mendatangkan sukacita di hadapan Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan akan rencana-rencana pelayanan-pelayanan ke depan, kasih Tuhan yang akan menyertai, sehingga segala sesuatunya boleh terjadi di dalam hikmat dan kehendak Allah sendiri. Kami juga ingin menyerahkan para presbiter, kami ingin menyerahkan seluruh unit-unit misioner di dalam jemaat-Mu, para pegawai kantor, koster, penjaga keamanan, seluruh warga jemaat. Satukan iman, hati, pikiran kami, kasih kami, tujuan kami, agar kami sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan kota kami, kota Tanjung Pinang, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Hikmat Tuhan nyata, sehingga di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, kami juga terus akan melihat pertolongan Tuhan nyata lewat pemimpin-pemimpin bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pihak tenaga medis, para dokter, perawat, pihak rumah sakit yang berjuang juga untuk melaksanakan tugas di tengah-tengah pandemi ini. Kami serahkan mereka, lindungi mereka. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berjuang untuk pulih, mereka yang saat ini terkonfirmasi terkena virus COVID-19, yang menjadi PDP, ODP, OTG. Kami serahkan mereka dalam perjuangan mereka untuk sembuh. Tuhan berkati dan kuatkan mereka. Kami serahkan keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Kami percaya bahwa mereka juga akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan hidup kami hari ini seterusnya dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma 12 ayat pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat memberikan persembahan syukur diiringi lagu pada amplop yang telah disediakan, atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja GBIB BRI dengan nomor rekening 2147 01 00 20 50 538. Kita akan menyanyi dari kitab Bakti 81 bait pertama dan bait kedua.
Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini di dalam doa. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan mari kita mohon berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita semua.